masih ada 9 menit untuk menjemput anak momongan ya. Kabarnya Pak Anies pinjem uang sama Bapak Sandiaga Uno untuk pilgub ya. Pendukungnya yang gembar-gembor, kalau memang Pak Anies mau punya hutang 50 M, pendukungnya mau patungan untuk melunasi utang 50 M, kira-kira kalau digelar itu ya satu kampung saya mungkin ya. Jalannya langsung berapa itu? Bukan batako lagi, tapi tumpukan uang mungkin ya. Ya, harus menghayal agak tingkat tinggi. Ngapa? Mari mama hilang fokus kowe. Iya, guyu. Nah, ada lagi. Sebetulnya geli ya. Kocrok, buat hidup sendiri aja masih kekurangan ya. Pinjem sana, pinjem sini, ada pendukungnya yang dikejar-kejar debt kolektor, katanya projo menganiaya pendukung Bapak Yosep Anies Baswedan ya. Padahal itu urusan pribadi. Ada lagi. Bentar toh. Ada lagi yang bilang karena Pak Anies mau jadi presiden ya, jadi laju jalannya itu dihambat ya, digoncang isu sana, digoncang isu sini. Kalau menurut saya karma ijazah palsu itu sudah mulai tampak ya. Kalau Bambang Tri gembar-gembor, tinggal ke pengadilan tunjukkan ijazah aslinya ya. Caranya ya enggak gitu toh Pak Di Bambang Tri. Saya juga menuntut tuntutan saya kalau emang tidak benar Pak Anies tidak punya hutang sama Bapak Sandiaga Uno, ya tolong klarifikasi beserta Bapak Sandiaga Uno ya. Kalau Pak Anies ngomong, ya saya tidak punya hutang Bapak Sandiaga Uno ya sebesar 50 miliar lebih begitu. Nanti di sampingnya Pak Sandiaga Uno tinggal menjawab, ya emang Bapak Anies tidak punya hutang sebesar 50 miliar gitu kan yo enak. Nah, mau apa? Dicarikan patungan. Ya wes kalau saya pribadi ya, saya menyatakan ya omonganku gembar-gembor. Saya secara pribadi bernama dalam medsos Mbak Kayune Lilis, alumni Rumah Sakit Jiwa, menyatakan jika diajak patungan untuk membayar hutang Bapak Yosep Anies Baswedan secara waras, saya tidak mau. Saya sendiri punya hutang dan yang harus saya bayar setiap bulan. Begitu juga dengan pengeluaran uang sangu sekolah anak saya sebesar 1 minggu 50 kali 4 sama dengan 200 itu sebulan, belum dan lain-lainnya ya. Pendukungnya yang gembar-gembor hutang, akhirnya junjungannya mempunyai hutang. Hutang itu pun untuk hutang pribadi. Beda cerita kalau hutangnya Pak Jokowi. Hutang untuk ya menjalankan roda perekonomian Indonesia seperti membangun infrastruktur, bendungan, jembatan ya, yang lebih banyak fokus di daerah Aceh, Trans Papua,
Trans Sumatera ya, yang bisa menghubungkan antar pulau dan antar daerah ya. Itu tujuan Pak Jokowi hutang untuk membangun negara. Beda cerita kalau Pak Anies membangun pinjem uang untuk ya mencalonkan pilgub ya. Yo maaf kalau kata-kata saya menyinggung pendukung Pak Anies Baswedan. Emang realitanya seperti itu ya. Tinggal tuntutan saya yaitu Pak Anies klarifikasi saja ya, tidak perlu membuktikan ijazah atau tidak perlu membuktikan bukti kwitansi atau perjanjian. Ya cukup klarifikasi itu tidak benar, udah cukup bagi saya ya. Kayak semula ya karekaran. Brot pulang. Duwe, urung tak entasi tak lempiti tok. Duwe. Kita lempitin biar rada teles-teles engko sik engko tak anune. Demikian waktu 9 menit hampir habis, tinggal menjemput momongan dan mengentasi gombalan. Karena ini mendung agak gelap ya. Sekali lagi saya Mbak Kayunelis alumni RJ meminta maaf jikalau ada pendukung Pak Anies yang tersinggung ya. Hidup yang realita-realita aja ya. Kalau otak nggak nyampe jangan membicarakan tentang politik ya. Kebanyakan orang yang tidak kuat nanti bisa stres ya. Banyak tuh yang masuk politik tuh nyalon jadi kades atau lurah atau caleg, udah keluar dana banyak ya, jadinya stres RSJ ya. Ini pendukung Pak Anies tuh fanatiknya gila bener. Kalau terlalu dalam nanti kalau nggak jadi presiden ya takutnya stres ya, karena rumah sakit jiwa itu ada yang bayar ada yang tidak ya. Kalau dosisnya tinggi bayar, kalau dosis rendah kelihatannya tidak bayar, itu seingatku ya.